Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Juta semua, pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan kembali tentang kisah menghilangnya suatu perkampungan di Indonesia dengan waktu hanya semalam saja. Dikisahkan pada suatu masa terdapat sebuah perkampungan yang sangat ramai dikenal dengan sebutan Desa Legetang. Selain itu, desa tersebut juga terkenal akan tanahnya yang sangat subur. Hasil perkebunan para warga dari kebun mereka sangat melimpah ruah. Kebanyakan dari penduduk desa tersebut hidup dalam kemakmuran dan hidup dalam berkecukupan. Namun sangat disayangkan, sebagian dari mereka terjebak dalam gaya hidup yang salah. Pagi, siang, malam, mereka melakukan maksiat yang mengundang kedatangan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih parahnya lagi, sebagian dari mereka ada yang bermaksiat secara terang-terangan dengan penuh kesenangan, kegembiraan, tanpa ada rasa malu di raut wajah mereka. Perilaku yang menyimpang tersebut terus-menerus mereka lakukan setiap harinya, terkecuali di malam 17 April 1955. Di saat itu, tiba-tiba hal yang di luar nalar manusia pada malam itu terjadi. Seluruh warga tewas tertimbun tanah longsor dari puncak gunung Pengamun-Amun. Sebagaimana yang telah ulama sebutkan, apabila maksiat sudah merajalela di suatu tempat, maka Allah akan turunkan bala bencana kepada mereka semua, tanpa terkecuali orang-orang yang tidak bersalah di antara mereka. Walaupun hanya beberapa orang saja yang melakukan maksiat, tetapi mereka terus-menerus melakukannya, niscaya Allah turunkan azab pada tempat itu dan seluruh orang-orang pun akan merasakannya. Adapun kisah ini Mimin angkat berdasarkan pada beberapa sumber media. Meskipun demikian, Mimin mohon ampun dan maaf jika ada kesalahan tutur kata ataupun kekurangan penyampaian dalam cerita ini. Mimin di sini sama sekali tidak memburukkan ataupun menjelek-jelekan pihak manapun. Tujuan Mimin hanya untuk mengambil hikmah pembelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan kita ke depannya, mengingat akan besarnya bahaya yang akan terjadi kemudian hari akibat perbuatan maksiat yang kita lakukan. Kisah pun dilanjutkan pada keesokan harinya. Di siang hari yang sangat panas di Desa Legetang, para warga malah dikejutkan oleh kehadiran banyaknya binatang liar seperti babi hutan, monyet, dan ular, serta beberapa jenis binatang lainnya yang kemunculan mereka tersebut memasuki perkampungan warga. Hal tersebut adalah hal yang tidak lazim mereka temui selama mereka hidup di tempat tersebut. Sebahagian dari orang-orang kampung tersebut berpendapat bahwa sepertinya binatang-binatang ini berasal dari Gunung Pengamun-Amun yang letaknya tidak jauh dari desa tersebut. Warga pun berkumpul untuk mencari tahu asal-usul kenapa binatang ini bisa memasuki perkampungan mereka. Dalam kepercayaan masyarakat sekitar, hewan-hewan tersebut mengetahui akan bencana yang terjadi sebentar lagi, dan mereka beranggapan kedatangan semua binatang ini sebagai isyarat pertanda buruk untuk kehidupan mereka ke depannya. Untuk mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi, seluruh warga beramai-ramai gotong royong bersatu untuk membuat sebuah parit di lembah Gunung Pengamun-Amun. Mereka beranggapan bahwasanya jikalau juga terjadi bencana longsor di kemudian hari, proyek parit ini merupakan salah satu tindakan antisipasi penghalang longsor jika terjadi bencana alam yang tidak terduga. Sekedar informasi ya sahabat,
Jarak antara desa tersebut dengan Gunung Pengamun-Amun dipisahkan oleh perkebunan warga sekitar. Artinya, jarak antara Gunung Pengamun-Amun dengan desa Legetang lumayan agak jauh karena dipisahkan perkebunan warga sekitar dan juga parit yang telah warga buat di waktu hari sebelumnya. Adapun keistimewaan dari desa Legetang ini mempunyai potensi tanah yang sangat subur dibandingkan desa tetangga. Jadi diibaratkan jikalau ada seseorang yang menanam buah nangka di desa lain, di saat panen paling besar beratnya bisa mencapai 7 kilo. Namun beda halnya jikalau buah nangka tersebut ditanam di desa Legetang. Di saat panen, buah nangka tersebut bisa mencapai 12-13 kilo. Memang luar biasa kesuburan tanah di desa tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan yang luar biasa atas desa ini. Namun sangat disayangkan, keistimewaan inilah salah satu penyebab banyaknya penduduk desa terjerumus dalam perilaku maksiat yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sering menghabiskan waktu setiap malamnya dengan perjudian, mabok-mabokan, seks bebas, dan berbagai bentuk maksiat lainnya. Bahkan tingkat maksiat di tempat itu sudah melampaui batasnya. Banyak pemuda dari mereka yang suka menggauli ibunya sendiri, seorang ayah menggauli anaknya sendiri, dan seorang kakek menggauli cucunya sendiri. Dan pada malam harinya pun, musik gamelan dan suara orang-orang ngobrol begitu sangat kencang terdengar. Bahkan juga suara orang tertawa terbahak-bahak terdengar di setiap malamnya. Namun, tiba-tiba di malam 17 April 1955, sebuah badai besar melanda perkampungan tersebut. Bahkan saking kencangnya angin di malam itu, seluruh warga dan masyarakat sekitar takut untuk keluar rumah. Saat itu, hujan sangat deras, petir menyambar-nyambar di seluruh langit, dan suara kilat mengerikan bergemuruh memenuhi langit yang sangat gelap. Tiba-tiba, suara ledakan pun dahsyat terdengar menggetarkan desa Legetang dan seluruh desa tetangga sekitarnya. Semua orang pada malam itu gemetar melihat pemandangan alam yang sangat menakutkan di luar rumah mereka. Mereka pun tetap memilih bersembunyi di dalam kamar mereka masing-masing sampai pagi harinya. Namun keesokan paginya, setelah badai dahsyat malam itu terjadi, semua orang dari tetangga sekitar melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa ada yang berubah. Sesampainya mereka di dekat desa Legetang, alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwasanya desa Legetang sudah tertimbun rata dengan tanah yang berasal dari puncak Gunung Pengamun-Amun. Peristiwa ini menyebabkan banyaknya penduduk desa Legetang yang meninggal dunia. Mungkin ada yang selamat dari peristiwa tersebut, tetapi hanya beberapa orang saja yang beruntung dari malapetaka tersebut. Dan dari mereka itulah menceritakan mulut ke mulut tentang kisah ini dan kepada generasi selanjutnya agar menjadikan pembelajaran kehidupan yang sangat berharga ke depannya. Menurut pemikiran kita secara logika, kejadian ini rasanya tampak tidak masuk akal. Nyatanya, desa Legetang terletak lumayan jauh dari puncak Gunung Pengamun-Amun dan dipisahkan oleh lembah perkebunan warga sekitar. Bahkan di hari sebelum itu, seluruh warga berpartisipasi gotong royong untuk membuat sebuah parit agar mengantisipasi terjadinya bencana alam longsor di kemudian hari. Namun yang sangat mengejutkannya, puncak gunung itu seperti dipindahkan secara misterius dan dijatuhkan tepat di desa Legetang. Memang akal sehat kita tidak menerima kejadian di luar nalar seperti ini. Tetapi inilah tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa, karena seluruh manusia hanyalah makhluk yang lemah.
tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal semacam itu. Bahkan dengan teknologi modern super canggih pun tak akan mampu menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang berpendapat bahwa peristiwa ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya yang tidak bersyukur dengan atas semua kenikmatan, kelebihan yang mereka dapatkan. Seharusnya mereka bersyukur dengan kelebihan dan keistimewaan yang mereka miliki. Dengan kelebihan itulah harusnya mereka sadar bahwa semua kenikmatan ini harusnya dikembalikan kepada Allah agar menjadi rizki yang lebih berkah. Namun sangat disayangkan sebahagian dari mereka malah kufur dan ingkar dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan. Mereka malah berbuat maksiat yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian-kejadian di luar nalar seperti inilah yang tak akan bisa dimengerti oleh akal sehat manusia sekalipun. Walaupun ada penjelasan ilmiah yang mencoba menjelaskan peristiwa ini, tetap saja tidak akan mendapatkan jawaban apapun. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari peristiwa ini hanyalah iman dan takwa yang dapat memahami atas semua kejadian yang telah terjadi itu, bahwasanya inilah takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah sekali-kali kalian kufur dengan nikmat dan kelebihan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, bahwasanya perilaku maksiat dalam kehidupan sehari-hari itu melanggar nilai-nilai moral serta melanggar norma-norma agama yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam lingkungan kehidupan kita. Seperti desa yang dahulunya hidup dalam kemakmuran, memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tetapi sebahagian dari mereka terjerumus dalam dosa dan kesesatan moral. Kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ini adalah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibantahkan oleh akal sehat manusia. Dan yang lebih penting, di saat kita menjalani kehidupan bermasyarakat, pentingnya moral ditanamkan di setiap anak-anak generasi bangsa. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya menghormati nilai-nilai agama kita, serta menghindari perilaku buruk yang menyimpang yang dapat mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ceritanya cukup sampai di sini. Kurang lebih mohon dimaafkan jikalau Mimin ada salah tutur kata penyampaian yang kurang baik. Kesalahan dan keburukan itu datangnya dari Mimin, dan yang baik dan benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mimin akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.